Halo semuanya, balik lagi sama gue Delvin Dan teman gue samping gue ini sih. Dan samping lu salah itu. Balik lagi di acara. Halo guys, balik lagi sama gue Delvin dan teman gue samping gue ini Noval. Halo. Halo, dan hari ini kita balik lagi ke segmen KKN, kuliah, kerja, ngobrol. Nah, di episode kali ini kita bakal ngomongin tentang sesuatu yang cukup penting kali Pak ya? Kalau bisa dibilang. Penting buat yang lagi berjuang sekarang. Betul banget. Apalagi buat kalian yang sekarang kelas 3 SMA atau kelas 12 yang pengen masuk ke perguruan tinggi negeri kayak Noval, bukan kayak gue. Tapi kita dulu sama-sama berjuang, Bren. Oh iya, betul. Tapi bedanya dia berhasil, saya gugur. Ngalahin gua rental mulu sih lu. Aduh. Rental. Tapi kalau rental lu kalah mulu, Bal. Gimana itu, Bal? Nah, gantiin gue jadi keterima. Oh, berarti karma gue ya? Enggak lah. Takdir Allah. Takdir Tuhan kita. Takdir Allah. Nah, iya. Balik lagi. Oke. Bisa kalian lihat di belakang gue LTMPT. Nah, itulah. Apa sih LTMPT, Bal? Bisa jelasin sih, Bal? LTMPT itu gue agak lupa sih singkatannya, tapi yang jelas secara garis besar itu LTMPT lembaga yang menyeleksi, salah satu lembaga di kementerian yang menyeleksi setiap calon mahasiswa baru untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Betul banget. Jadi LTMPT itu singkatannya lembaga tes masuk perguruan tinggi. Nah, itu negeri ya. Kalau ya swasta mereka sendiri masing-masing univ. Nah, LTMPT ini yang kalian masuk negeri nih. Jadi coba jelasin Pak, LTMPT itu ngebuka peluang buat kita yang khususnya anak-anak SMA sekarang, berapa jalur sih masuk PTN? LTMPT mengeluarkan jalur resmi itu 2. Yang pertama SNMPTN atau yang biasanya akrabnya dibilang undangan, sama SBMPTN yang biasanya baik diincer. Kalau misalnya mandiri itu tuh udah kampusnya sendiri kan? Benar, kalau mandiri itu tergantung univnya masing-masing sih. Oke, berarti hari ini kita lebih fokus ke SBM sama SNM berarti ya, Pak? Iya. Apa dulu nih, Pak? Kayaknya enakan SNM dulu ya. Sebenarnya enakan kita cara awalnya kita mau milih jurusan kita nggak sih? Maksudnya awal dari kelas 12 awal gitu mau nggak? Biar pengalaman. Bener banget. Pengalamannya. Kelas 12 awal. Oke. Gimana ya? Kalau gue boleh cerita nih, Pak. Sebenarnya nih, kita itu harus nentuin jurusan yang kita mau itu sebenarnya dari kelas 10. Jadi kita dari kelas 10, 11, 12 itu kita udah kayak tahu dan matang mau masuk jurusan itu sih, bener itu. Tapi karena masa muda fix labil lah ya, namanya juga anak SMA berubah-berubah. Nah, jadi 12 awal mungkin waktu yang pas buat kalian nentuin jurusan yang kalian mau. Nah, ngomong-ngomong kelas 12 awal, lu dulu kelas 12 itu apa? Pengennya masuk mana nih, Pak? Gua awal kelas 12 tuh nggak tahu sih masuk kuliah mana. Gua aja nggak tahu UGM UI dulu itu awalnya. Terus ya udah, terus sama ibu gua kenapa nggak nyoba HI aja. Dan gua lihat HI ya keren sih, maksudnya kita bisa ngobrol di luar negeri, melakukan diplomasi gitu sih. Terus akhirnya ya udah gua milih HI dan pilihan kedua gua sastra Inggris. Waktu itu gua udah beberapa rekomendasi dari mama gua lihat lagi, gue pikir-pikir lagi, akhirnya gue putusin pilihan kedua gue sastra Inggris. Itu awalnya lu masuknya udah mau di Jember atau di PTN lain? Oh iya, kalau misalnya udah dibahas sebelumnya, kita kan kuliahnya gue di Jember, lu di Unpar. Jadi gue pertama-tama gue target gue tuh HI UGM sama sastra Inggris UGM. Berat ya. Iya, itu pilihan awal SBM gua. Oke. Nah,
Kalau novel awal-awalnya milih UGM, HI dan Sasing, dulu target utama gue itu HI. Gue HI karena kenapa? Dulunya awal kelas 10 tuh gue pengennya manajemen nih, Pak. Ini fun fact ya. Gue awal pengen manajemen. Gila, karena gue mikir manajemen tuh bakal kepake banget. Nah, tapi setelah gue lihat teman-teman gue, kan biasanya kalau kelas 12 kita kayak nulis apa mau masuk mana gitu kan. Satu kelas tuh terus nanti ditempel di dinding gitu. Tanda tangan impian kami gitu kan. Nah, pas gue lihat di situ, temen gue banyak banget yang ngambil manajemen. Ada manajemen UI, UGM, ITB. Oh, ITB ada manajemen loh. Ada. Kalau bisnis manajemen. Nah, gitu. Benar, sekolah bisnis ya kalau salah. Ya, SBM namanya. Jadi ITB. Nah, jadi karena gue lihat peluangnya banyak banget nih orang yang mau ngambil dan peluangnya pasti makin sedikit, akhirnya gue mutusin ngambil HI. Kenapa HI? Karena gue suka ngomong bahasa Inggris dan pas gue lihat HI lumayan seru juga kayaknya, menarik untuk dibahas. Akhirnya gue ambil HI gitu. Nah, dari awalnya gue ambilnya UNPAD Pajajaran. Gue hampir jadi orang Jatinangor, guys. Nangor. Kalau kalian yang orang Jatinangor, gue dulu calon masuk situ tapi gagal sih. Ya udah ya. Gagal atau belum pernah masukin nih? HI gue emang. Kenapa? Gagal atau emang gak masukin pilihan itu? Nggak dimasukin. Keburu insecure duluan. Kita ada ceritanya kenapa si Delvin gak masukin Unpad. Gue dulu HI loh. Unpad. Ntar ada ceritanya ntar. Oh, ada ceritanya dong. Iya ntar. Tapi ntar. Ntar aja ya. Ini gue lanjut dulu ya. Ya. Oke. Nah, jadi gue dulu banget HI. HI pilihan gue HI. Waktu itu HI UNED. Gue sempat mau milih UNED tuh. Untuk kampus aja anjir sama gue. Iya, gue hampir masuk UNED. Ya udah kan. Ya udah, berarti kayak gitu. Beda lah gue bilang gitu waktu gue ya bilang mereka. Tapi karena gue menilai kurang pemantapan kalau di sekolah doang dan perlu belajar lebih lagi, akhirnya gue mutusin masukin bimbel nih. Nah, kebetulan fun fact lagi, bimbel gue sama Novel tuh sama tempatnya. Nah, kita mulai ceritanya dari sini. Nah, ceritain Pal, dari lu dulu. Oke, kita berdua sih intuannya ya. Jadi kita berdua, gua sama Delvin, sama teman kita satu lagi yang kru kita, si Raffi. Teman kita, dia lagi nggak ada di video ini, lagi sibuk. Kita di Inten kelasnya. Inten. Kita sama-sama Inten Pamulang. Benar, Inten di Pamulang. Nah, kalau kalian mau tahu guys, Inten itu bisa dibilang apa ya, bimbel nomor 1 buat UTBK lah ya di Indonesia. Ya sih Bang? Bisa. Karena benar-benar serius gue lihat sih. Ya mereka serius dan lulusan-lulusan Inten tuh banyak yang terima di PTN. Tapi gue enggak. Oke. Inten. Jadi Inten itu kita mulai jadi buka pendaftaran kali Pak ya? Dari daftar aja. Iya, fun fact nih. Okay. Sebenarnya gue yakin gue bisa sekelas sama lu waktu itu. Nah, iya bener banget. Cuman ma gue tuh jadi ma gue rada-rada ini. Kenapa? Dia bukan rese sih, aduh salah ngomong. Jadi kan sebenarnya gue jadi di Inten nih kita masuk ada tes kan Del? Bener. Jadi Inten tuh masuknya ada kayak semacam apa bisa dibilang placement test malah ya? Iya placement lah. Ditaruh di kelas yang mana gitu. Benar. Nah itu kalau nggak salah
berapa soal ya, Pak? Di 50 ya? Berarti Apa sih? Oh, buat beli formulirnya atau yang mana? 100 ya? Formulirnya kan? Bukan, yang tes placement-nya. Enggak, yang tes placement-nya berapa soal gitu? Nggak tahu, lu 20 kayaknya deh. Malah 20 doang. Dibanding soal matematika semua itu. Iya, kalau nggak salah enggak, 50, Pak. Soal gue 50. Jadi 50 soal itu 5 pengetahuan umum, sisanya matematika dasar ya. Iya. Gue malah matematika dasarnya dulu itunya soalnya. Nah, oh ya, kalau di placement test ini, Intan mereka punya kayak skor minimum gitu ya, Bang? Iya. Jadi kalau buat IPA, kalau nggak salah skor minimalnya benarnya 17 ya kalau nggak salah IPA. Kurang tahu sih, kan kita kan sama-sama IPS. Oh iya. Kalau nggak salah 17 dari 50, kalau IPS itu 15 dari 50. Benernya. Nah, kalau lu berapa nih, Pal? Gue pengen tahu nih. Bener lu berapa sih? Gue bener, pokoknya pas lah itu. Pas banget. Pas 15 tadi ya? Pas 15. Jadi Gue juga sih. Dari hasil tesnya itu kita dibagi nih ke kelas berapa ya? 4 atau 5 sih kita? Benar. 4 atau 5 waktu itu pembagian kelasnya. Awalnya cuman 4 awal. 4. Nah, Awal 4. aslinya nih, gue kelas paling akhir nih, kelas yang paling bawah sebenarnya hitungannya. Benar. Dan gue harusnya sama Delvin itu. Harusnya Noval tuh masuknya sama gue. Karena kita sama-sama pas-pasan. Cuman. Tapi kenapa, Pak? Gini, ibu gua. Gimana tuh? Nah itu kan kelas lu nih jadwalnya kan Selasa, Kamis, Sabtu. Nyokap gua nggak setuju hari Sabtunya ini loh. Benar. Nah jadi dia pinginnya gua kayak Sabtu Minggunya buat istirahat gitu. Jadi sampai admin Inten nawarin ke gua, ada nih kelas Senin, Rabu, Jumat, tapi itu kelas lulus. Itu berarti kelas yang paling pinter sih hitungannya. Dan akhirnya gua ambil aja dong. Iya sih, benar. Nah, pas Noval masuk kelas lulus, ternyata Senin, Rabu, Jumat itu tiba-tiba ada kelas yang paling bawah juga, Mal. Rombakan lagi. Ini Noval udah ke-upgrade duluan nih, parah nih Noval. Jadi beratnya tuh. Coba, Pak, ceritain. Apa nih? Kelas lulus, teman-temannya pinter-pinter nggak, Pak? Kan lulus lah, paling tinggi. Lo tahu nih, kelas gue tuh isinya apa ya? Malah kelas, tapi gimana? Nih intinya nih kelas gue 1. Nih TO IPS nih. Kan tiap hari Minggu, tiap akhir bulan gitu kita ada TO. Akhir bulan hari Minggu. Nah. Oh itu, bentar. Tapi ya intinya di kelasan gue nih. Pokoknya hampir semua di kelas gue tuh isi 10 besar ke atas, isi anak kelasan gue semua. Set dah. Gila. Emang anak kelasnya Noval tuh dewa-dewa semua. Iya. Hampir semuanya. Gue 10 besar juga sih. Ke bawah. Gue pokoknya habis TO tuh selalu ngetek paling bawah. Jadi kan TO nih. Udah kelihatan ya, udah prediksi ya. Udah prediksi, pokoknya ini gue kertas TO nih, pengumuman gue liat paling bawah, pasti ada nama gue, bener. Nah, kalau uniknya nih, biasanya Noval sama gue tuh suka ini, taruhan. Kalau kita suka lomba nih, siapa nih yang lebih pintar daripada kita berdua? Jadi kalau misalkan Noval sama gue kan lomba-lomba nih. Iya. Nah kalau yang paling tinggi itu biasanya sombong di grup.
biasanya kan gue pernah lebih tinggi. Ini gue, Pal, gimana Pal? Masa gue lebih tinggi, Pal? Gimana sih lo? Buset dah. Nih, gue juga kaget sama dia kadang-kadang nih bisa sampai 10 besar juga. Serius dah. Bener. Gila. Tapi nggak masuk PTN, Pal. Itu mah udah nasib, Bang. Oh iya. Oke, lanjut. Rata-rata lu gimana tuh waktu TO? Terus awalnya dari awal dulu apa dari gimana nih? Awalnya deh. Enggak sih kayak ya sama lu Inten aja kali ya. Paling tinggi berapa dah? Oh, sama Intan ya? Iya. Sebenarnya gue selama Intan itu rata-rata gue kebanyakan ya 560-an. Bisa-bisanya. Kebanyakan. Bisa-bisanya gue nembus 40. Paling gede Gue nembus 40 aja udah syukur anjir. Ya. Gue paling gede pernah waktu itu 630. Itu gue bangga banget, gila. 630. Bisa-bisanya. Parah. Kayaknya udah ada pecontekan duluan ini si Delpin. Fix nih. Nggak mungkin. Kan TW-nya bareng kita bahas satu kelas. Oh iya. Satu kelas. Tuh, gitu. Oke, lanjut. Oke. Lu mau bahas temen lu juga nggak? Maksudnya kita gibahin teman kita dikit lah. Boleh. Boleh. Kalau kelas gua ya, boleh dibilang setengah-setengah. Ya, nggak sih, nggak setengah-setengah. Gue termasuk yang nggak habis banget. Jadi kelasan tuh isinya bersih 10 ya, 10 atau 15-an. Maksimal 15. Tapi kelas lu berapa? Gue lupa. Pokoknya banyak lah belasan. Jadi dari belasan itu tersisa dua doang nih temen gue. Sisanya ambis semua. Sama temen gue paling kagak ambis. Jadi di Intan itu kan kalau abis try out suka ada namanya progress. Oke. Ya dia Bang. Oh, iya. Aduh, jadi progress itu soal TO dibahas ulang tuh yang salah-salah. Ya, Dan kita harus dapat tanda tangan itu. Nah iya, harus tuntas pokoknya. Nah, jadi gue sama temen gue yang lain orang kan TO tuh biasanya batasnya 2 mingguan ya. Seminggu atau 2 minggu kan. Nah, jadi teman orang-orang lain udah pada progres di minggu pertama, gue sama temen gue santuy. Kita orang-orang progres, kita main Mobile Legends, main PUBG. Jangan ditiru, nih udah pertama udah nggak bagus ini. Aduh, jangan ditiru guys, jangan ditiru, parah. Terus udah gitu, pas minggu-minggu terakhir try out, pas minggu terakhir progres, kita progresnya juga santuy. Biasanya kalau udah panik kan orang sehari 3, sehari 2. Ini kita sehari 1. Santuy. Sampai pernah waktu itu dimarahin sama Bu walinya Noval. Kak Desmi, udah sebutin aja Kak Desmi. Oh ya Kak Desmi itu wali kelas gue. Bener, gue dimarahin katanya, makanya kalian kalau progres jangan di akhir-akhir guru. Terus gue bilang, oh iya Bu, iya. Tapi tetap aja progres berikutnya tetap aja begitu. Akhir-akhir tapi nilai TO selalu di atas, mantap. Pemikiran satu ini. Oke. Di Intan itu kita dipelajarin gimana Pak? Cara proses belajarnya itu. Oh, jadwalnya dulu. Nih kalau jadwal gua Senin Rabu Jumat. Kita mulai jam 4:30 sore lah habis pulang, dan kita kelar sampai jam 8. Nah itu dibagi 2, jadi jadwal jam pertama 4:30 sampai sampai maghrib, sampai jam 6. Dan habis itu 30 menit istirahat. Ya kalau teman-teman gue pada jajan gitu loh ke depan. Kan itu kan Inten kita depannya mall itu. Terus baik makanan juga. Udah, mall, bener. Yeah. Nah, fun fact nih, pas kita Inten dulu,
mallnya nggak sebagus sekarang. Sekarang gila Bal, gila mall rame banget Bal. Ada Captime, ada Head Hardware, Informa. Nih Dulu kalau misalnya lu juga nggak mampu ya, lu ada ruko-ruko gitu jualan es teh juga ada, warkop juga ada di situ. Gue biasanya yang kelas-kelas bawah lah. jadi Gue nggak bisa duit, gue nggak bisa buat set time, nggak bisa Starbucks, nggak bisa gue. kalau yang mall kelas atas, kalau yang kita kelas bawah nih yang kere-kere nih yang akhir bulan aja nggak sanggup bayar Indomie, kita makan pinggir jalan. Ada tenda-tenda gitu ya Bal? Ada mie ayam batagor ya terjangkau. Benar-benar banyak. Oh iya, fun fact, di dekat Inten ada yang enak, itu Thai tea, harganya cuma 8.000. Tahu nggak lu Bal? Yang mana sih gue nggak tahu dah. Yang dekat ini, yang arah mau ke Padang, Tanjung Baru. Oh sekitaran Padang itu. Iya, ada 8.000 Thai tea. Itu gue sering beli tuh, enak sih, lumayan lah, mirip dum-dum. Temen gue biasanya pada gojek gitu. Gue nggak ikutan anjir, duit gue nggak ada. Berarti temen lu kelas atas semua Bang. Nah, Oh iya, kadang ada di depan Inten ada yang ini ya, suka nongkrong ya, tukang bilung. aduh iya Sama sih lu, benar. Tahu gue tahu. bihun gulung. Tiap malam. Tapi gue nggak suka Bener. karena gue nggak suka bilung ya. Karena gue nggak suka bilung ya itu nggak apa ya, gue nggak pernah beli malah. Jarang. Kalau gue sering sih, soalnya satu tusuknya 1.000-an, jadi gue kadang beli 5, 4. Lumayan, nyenangin perut. Oke. Coba kasih tahu pendapat lo Pak, kenapa teman-teman kita nih yang kelas 12 wajib banget ikut Inten atau harus banget ikut Inten? Pendapat gue ya, lu masuk Inten berarti lu udah satu step ke menuju apa ya, masuk PTN gitu, ngerti nggak lu? Benar. Kayak apa ya, benar-benar diseriusin gitu kan. Maksudnya gue, maaf ya, kadang kalau di bimbel-bimbel lain kan biasanya ada yang persiapan masuk SMA negeri atau SMP negeri. Nah kalau Inten tuh pure PTN. Nah habis masuk Inten nih gue boleh pendapat ya gue. Boleh banget. Habis tes itu kita setelah masuk Inten nih, kita bakal dites komitmen kita. Komitmen. Cobanya banyak banget dari progres. Sebenarnya tiap hari. Tangan ya? Iya, tiap hari gue bahkan tiap hari masuk Inten tahu hitungannya. Kalau progres gitu. Bener sih. Apalagi kalau yang tryout udah akhir-akhir mau UTBK tuh bisa lebih sering kan? Iya. Itu kayak seminggu sekali ya dulu. Kalau kita udah deket banget UTBK. Sebenarnya itu seminggu sekali, cuman gara-gara pandemi, ngerti nggak lu? Oh iya udah. Online. Iya online. Punya binder ya kalau kalian masuk Inten. Kalau nggak pakai binder bisa diomelin. Iya karena kuliah kita pakai binder. Kalau kita wali kelas lu Pak. Oh iya KDSmi. Iya benar. KDSmi benar-benar sayang ya sama kita sebenarnya tau. Sayang tapi ya makanya dia suka bawel gitu. Misalnya, tapi enak sih diajar dia sebenarnya. Iya. Oke, lanjut Pak. Habis Inten tuh apalagi yang plus dari Inten menurut lo? Karena teman-teman gua ini apa ya, karena teman-teman kita pada punya tujuan yang sama, jadi kita punya teman gitu, punya teman saling bantu gitu. Oke, berarti memang iya sih bener, kayak kita bantu satu sama lain. Benar. Nah, yang bagus dari Inten, jadi di akhirnya itu sebelum kita mau daftar UTBK atau SNM,
wali kelas kita tuh kayak ngadain pertemuan gitu ya nggak sih Pak? Iya. Nah, kita cerita Dan bagian itu sekarang ngebahas bagian ini. itu ngebahas kemana kalian tuh cocok untuk masuknya berdasarkan nilai-nilai tryout sebelumnya ya Pak. Iya. Jadi itu sama orang tua juga. Waktu itu kita lewat Zoom gini. Iya. Dan Kayaknya kalau misalnya nggak ada pandemi, kita Iya, langsung tentu. ketemuan nggak sih? iya harusnya iya langsung di kelas gitu. Tatap muka langsung harusnya. Tapi karena pandemi mau dimulai kan. Coba ceritain Pak. Lu waktu itu sesuai nggak? Lu daftar UTBK tuh sesuai sama yang diarahin sama Inten? Iya, gue daftar sesuai sama yang diarahin Inten. Gue daftarin aja pakai yang itulah. Karena TO gue nih, gue karena TO gue apa ya? TO-nya ya rendah lah. Rata-rata 300-an. Jadinya gue dikasih pilihannya itu yang jarang peminatnya gitu. Jadi gua sama Kak Desmi, wali kelas gua bikin kesimpulan yang pertama gua HIUPNVY, Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional HIUPNVY, terus yang kedua Sastra Inggris Universitas Jember. Itu gua iyain aja itu. Kalau pilih UGM ya kali peminatnya banyak banget. Bener sih. Jadi kayak mereka itu ngeliat banget kita cocoknya di mana dan dapat masuknya di mana. Kalau gue nih, ya, ini alasan kenapa gue nggak masuk PTN nih. Jadi gue itu masukin nggak sesuai sama Inten. Hah? Gue baru tahu, serius dah. Lu pilih apa emang? Lu nggak tahu? Nggak tahu gue, lu belum pernah cerita lu. Oh, iya. Ya, berarti akhirnya rahasianya terbongkar sekarang. Alasan kenapa Delvin. Harusnya gue tuh daftar pilihan pertamanya maksud pilihan keduanya UIN. Bukannya UNS lu? Enggak, yang Inten maksud gue. Oh. Ini dari Inten ya sebenarnya. Oh iya. Terus karena gue males di daerah Ciputat karena dekat banget dari rumah, ya udah gue pindah ke pilih yang lain. Aduh, nyesel sih sebenarnya. Tapi ya udah lah ya. Pilihan pertama apa lu jadinya? HI Unsur sama yang UNS itu? Iya, jadi itu. Nah, itu salah satu dari beberapa penyesalan gue. Penyesalan gue banyak faktor lain. Penyesalan terakhir lu ini pokoknya nih. Lu ngalahin gue kan waktu rental. Ini bukan terakhir Mal. Ada lagi. Oh iya nih, lu mau diceritain gak nih fun fact kita kalau habis TO? Boleh tuh, gimana tuh? Marahin Pak. Oh, tapi yang udah berlalu kan, gue sekarang udah keterima di UNED. Jadi nggak terlalu mikirin. Benar. Ya udahlah ya, berarti ya udahlah ya. Udah. Anyway, itu ntar sebelum kita berangkat keluar kota, lu sekali main rental sama dia lah, sekalian pamitan gitu. Cukup ya nih. Boleh. Lihat ntar. Kan belum tahu juga kapan kita ke sononya. Semester depan kita masih online. Lihat aja nih, aduh, nggak habis nih, parah nih. COVID. Oh ya Del, selain di Inten lu belajar apa lagi nih? Maksudnya di luar Inten cara belajar lu gimana? Lu juga kayak misalnya lu ada rekomendasi buku buat belajar gitu gimana? Ada nggak? Ada sih sebenarnya. Jadi lebih bagus kalau kalian mau belajar sendiri itu mending ikut apa ya, kayak tryout gratis online gitu. Biasanya banyak kan Bang? Aduh jangan dibahas lo, males ingat-ingat. Enggak, bener.
kadang ada yang bayar, kadang gratis. Share gitu kan. Bener. Tapi gue saranin hati-hati yang bayar. Kalau yang bayar, Noval ada cerita katanya nih. Jangan lantar gue yang ada dituntut tahu. Udahlah itu kesadaran masing-masing aja. Kesadaran masing-masing aja. Pokoknya hati-hati ya. Iya, hati-hati. Kesadaran masing-masing. Soalnya kadang kalau diminta balikin duit, nggak dibalikin Pak. Ya pokoknya ya itu bagus gitu sih. Hati-hatilah kalian. Kalau misalnya udah urusan bayar tuh hati-hati pokoknya. Bener. Tapi banyak kok yang gratis. Mending yang gratis sih kata gue. Yang cuman modal share di IG doang kan ada tuh. Ikutin tuh. Lumayan yuk, kesempatan juga. Biar kita tahu. Kayak real time gitu kan. Lo kita ikut berapa Bang? Yang online kayak gitu? Aduh, berapa ya? 1. Banyak lah. Dan pokoknya di TO itu gue selalu ngalahin lu justru. Kebalikan ya. Kalau di Inten gue, di online lu ya? Iya. Tryout. Oke, udah mau tryout. Kita balik ke topik LTMPT. Nah, sebelum kalian fokus banget belajar TBK, mereka ada yang namanya jalur SNMPTN ya Pak ya? Iya. Atau biasanya kita sebut apa? Undangan. Benar. Jadi undangan itu seperti yang kalian tahu, itu berdasarkan nilai rapor kita dari semester 1 sampai semester 5. Semester 5 berarti kayak kelas 12 semester 1 ya? Iya. Kelas 12 semester 1. Iya kan? Iya. Benar. Nah, jadi kalian tuh kayak di ranking gitu dari sekolah, dari nilai-nilai topnya, kayak orang-orang top di IPS, top di IPA, dan yang masuk SNMPTN itu yang berhak daftar ya, itu sesuai dengan akreditasi sekolah kalian. Semakin tinggi akreditasinya, semakin banyak peluangnya Pak. Iya. Oh ya, kalau SNMPTN gue nggak bisa banyak bicara, soalnya gue nggak masuk kuotanya bahkan. Si Delvin masuk kuotanya ini. Berarti gue aja deh yang jelasin. Oke, jadi SNMPTN itu kita di ranking kan. Nah, jadi kalau kebetulan sekolah gue itu udah akreditasi A, jadi sekitar 40% dari jumlah murid IPS yang masuk. Jadi karena jumlah murid IPS gue sekitar berapa gitu ya? 90-an, 190-an. Enggak tahu, lupa gue. Pokoknya enggak 60-an deh, 60-an atau 50-an lupa. Yang masuk itu cuma sekitar 15 orang. Berarti 40 orang ya, 15 orang yang masuk. 15 orang, dari IPA juga 15. Nah, jadi top 15 ini yang berhak daftar di SNM. Dan alhamdulillah gue masuk waktu itu peringkat 11. Bibil juga masuk kan kalau nggak salah Bibil? Bibil masuk yang di IPA ya? Iya. Bibil itu IPA masuk dia. Nah, udah gitu, udah ketahuan siapa yang bakal lolos, kita disuruh daftar di LTMPT ini buat SNM. Jadi kalau waktu angkatan gue 2020 ini, SNM itu kayak nilainya kan udah di input dari sekolah semua, ya kan? Dan jadi kita nggak usah input nilai ulang lagi karena udah di input sama pihak sekolah. Kita tinggal pilih mau daftar di mana, sama kalau kalian punya prestasi gitu bisa di-upload juga. Lu milih apa dia waktu itu? Dan waktu itu pilihan gua cuma 1. Biasanya pilihnya boleh 2. Tapi karena gua ini penyesalan juga, gua pilih 1.
salah satu penyesalan juga. Gue pilih satu, gue waktu itu pilih HI Undip. Dan ya nggak masuk. Karena dasar banyak banget pasti yang lebih tinggi dari gue. Sebenarnya kalau SNM kita oh iya, kalau kalian SNM tuh nggak terlalu baik berharap nggak sih kitanya harusnya? Benar, itu kayak kita 50-50 chance lah. Iya. Masuk SNM. Dan apa yang namanya ya? SNM itu juga kalau kalian keterima SNM, kalian nggak boleh daftar di SBM ataupun mandiri. Dan kalian harus ngambil kalau kalian terima. Kalau nggak kalian ambil, auto blacklist sekolah kalian. Makanya kalau SNM mending langsung gaster aja pilihan kita ya kalau gitu ya, Dan. Benar banget. Kalau kalian mau coba dan kalian merasa mampu, boleh aja kalian langsung gas. Siapa tahu kalian masuk kan? Iya. Oke. Jadi teman dekat gue dia masuk tuh di Undip jurusan hukum SNM. Tuh gila. Udah di apa ya, dia kayak disangka-sangka dewa gitu pas pengumumannya keluar. Gila, ini parah banget orang, parah. Oke, lanjut. Nggak masuk SNM, santai aja masih ada SBM. Nah, SBM nih Nova coba cerita apa? Aduh, SBM ya, kita berdua lah, kan kita sama-sama pejuang SBM dulu. Coba lu dulu ya, karena di gue SNM udah deh. Lu lah SBM. Awal SBM lu daftarnya gimana caranya gitu. SBM. Nah iya, jadi SBM kalau SNM kan gratis nih. Kalau SBM kita ada pungutan biaya 150. Itu kayak uang formulir gitu loh. Formulir. Nah, habis itu kita masukin data dan sempat ya waktu tadi yang kita cerita sebelumnya kita kan ada konsultasi dulu dan gue akhirnya masukin pilihan yang hasil konsultasi gue sama guru les gue dan gue akhirnya masukin itu. Dan waktu itu SBM kita gue pilih di UPNVY tanggal, pokoknya gue masukin dapatnya tanggal akhir lah, pokoknya akhir bulan gitu. Jadi gue di antara kita berlima nih, gue yang paling akhir. Lu dapet tanggal berapa dari waktu itu? Anyway. SBM ya? Iya, SBM waktu itu. Oke, jadi dulu itu gue SBM tuh dapatnya minggu-minggu awal sih. Iya, itu sampai dapat pengurangan terus ya kita, diundur-undur gitu. Iya nggak? Itu karena itu kan masuknya awal-awal COVID ya? Iya, awal positif. Jadi kayak semuanya belum apa ya, masih orang-orang masih parno, terus kayak belum stabil gitu kan. Jadi banyak yang diundur-undur dan UTBK itu harusnya cuma seminggu, jadi diadain 2 minggu. Dan itu dibagi berapa ya? 5 hari. Jaraknya itu 2 minggu ya Pak ya? Dari minggu pertama ke minggu kedua. Iya, bahkan hampir 2 bulan bahkan. Iya nggak sih? Sebulan? Enggak, 2 minggu. Enggak, ini yang udah fix ya. Oh, iya. Kalau diundurnya ya sebulan diundurnya. Kan harusnya UTBK kan sih April ya harusnya. April. Iya kan? April. Dan kita itu baru UTBK tuh bulan apa? Juni ya? Kami. Mei atau Mei. Sebelum Lebaran lah, sebelum puasa. Iya pas puasa kan? Pas puasa. Iya pas puasa. Iya benar. Gua nggak puasa, enggak lah. Kalau gitu gua nggak pengen makan Indomie abis pulang SBM. Lalu batal. Enggak, gua. Oh ini abis Lebaran Pak. Iya abis Lebaran. Iya baru inget gua abis Lebaran. Benar. Berarti bulan Juni ya? Juni atau Juli ya? Ya sekitaran Juni lah. Iya kan? Juni akhir ya, Juni tengah-tengah ya. Kan Lebaran tuh Juni awal. Iya kalau misalnya ada yang salah dari kata-kata kita, ntar diralat aja di komen ya. Benar.
Gue udah lupa Oke, sih. jadi UTBK. Nah, UTBK kita juga spesial kan, Pak? UTBK kita spesial, Pak. Iya. Kenapa? Karena yang diujiin cuman 3 mata pelajaran. TPS doang, TPS. Awalnya gue udah panik tuh belajar 3 yang mata kan? ya pengetahuan IPS Iya. tuh. Udah susah-susahnya. Malah masuknya apa yang diujiin malah itunya. Jadi TPS aslinya itu. tuh ada yang namanya apa? PTS skolastik ya, skolastik sama akademik seharusnya. Tapi karena kita COVID, ya akademiknya nggak ada. Jadi cuma skolastik. Nah, skolastik itu tentang pengetahuan umum, pemahaman baca ya, apa sih? PBM, PPU, Pokoknya itu lah ya. PBM, pengetahuan bacaan menulis, PBM, pengetahuan umum, sama penalaran umum, sama pengetahuan kuantitatif. Bener. Jadi ya secara garis besar ya kayak matematik sama B Indo sih. Iya. Sama bahasa Inggris jangan lupa. Ya kan, Bang? Bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris dia salah Iya, Inggris. bahasa Inggrisnya dipisah. Bener. Oke, jadi cuma itu doang. Dan itu termasuk lumayan harusnya gampang sih, harusnya. Iya. Dan iya, bener. Nah, coba Bang, nilai lu berapa Bang? Ntar deh, kita Rata-rata. ceritain ujian dulu gimana nih awal masuk tes gitu. Oh iya. Boleh. Mungkin dari awal daftar. Awal daftar, iya udah tadi gue udah ceritain yang itu. Terus gue sempat dapat pengunduran berapa kali tuh ya? Gue awalnya dapat tanggal 14 sebelumnya, yang awal sebelum COVID ya, dapat tanggal 14 kalau nggak salah. Habis COVID diundur, jadwal gue diundur terus sampai gue dapat terakhir tuh akhir bulan. Yang akhir bulan, gue paling lama pokoknya itu. Terus gue pas tes ya, pas gue berangkat tes, gue tes di UPN Jogja, ya Allah jauh amat Jogja, UPN Jakarta. Yeah. UPN Jakarta, dan gue inget pokoknya gue di lab fisip. Ujiannya baca lab fisip, jadi lab fisip. Oke. Jadi lab fisip, terus tapi sebelumnya gue dikumpulin dulu sama temen-temen gue, jaga jarak tetap kayak yang di ruangan gue. Bener. Nah, habis itu kita ada aba-aba, kita disuruh bawa kartu peserta sama kartu pelajar sebagai contoh sebagai tanda bukti gitu atau KTP. Nah, habis itu kita ulang di komputer, ada latihan dulu sedikit, terus habis itu persiapan bagi yang mau ke toilet atau mau matiin HP gitu dipersilakan. Nah, habis itu ulangan pun dimulai. Pertama gue yang keluar apa ya? PK kalau nggak salah, pengetahuan kuantitatif. Diceritain ya? Oh iya, jadi diacak ya? Diacak. Pengetahuan kuantitatif kalau nggak salah. Boleh ceritain. Jadi gue tuh cuma ngeliat B-nya doang. Gue makanya gue rada pusing ngerjain soalnya. Kalau PBM, penalaran umum sama itu juga, sama PPU juga nggak ada kayak nggak terlalu masalah. Sama terakhir bahasa Inggris. Cuman selama itu isi kepala gue kayak pusing-pusing gitu, nguras tenaga banget. Ya nggak? Lu juga nggak? Bener. Apalagi kalau gue tuh yang nguras pikiran itu bukan MTK sih sebenarnya, tapi lebih yang ke penalaran umum gitu gue. Membaca PBM. Itu lumayan nguras otak sih. Bikin capek beneran. Pokoknya selama kerjaan gue tuh isi kepala gue malah pusing-pusing gitu rasanya. Sampai yang terakhir bahasa Inggris, gue udah gak kuat itu. Gue paksain aja. Bener. Emang seberat itu sih. Dan waktunya itu cuman kayak 3 jam ya? Atau 4 jam? 3 jam ya? Jam 2 sampai jam 4. Kalau gak salah ya. 2 jam berarti ya? Iya, 2 jam. 2 jaman. Itu lumayan singkat sih. Itu TPS aja gitu. TPS kita aja udah pusing, gimana kalau sama TP antar ya?
Ya, kayak kalian yang di bawah-bawah kita nih, matengin lah belajar kalian. Ya jangan lupa makan dulu sebelum. Dan setahu gua, jangan lupa makan dulu sebelum ulangan. Kalau bener. Oh iya, sama tidur yang cukup sebelum malamnya. Nggak usah dah tuh begadang, nggak usah dah. Sehari itu jangan dulu deh. Kalau kalian begadang fix nggak bisa kerjain sih, pusing. Berarti kalau yang ada TPL lebih lama Pak ya? Bisa lebih lama. Bisa 4 jam kan ya? Sudah. Gue 2 jam nggak tahan ya di ruangan itu. Iya nggak tahan, walaupun dingin gue, aduh isi otak gue panas semua itu. Parah gila. Kayak otak kita dipaksa untuk kerja pas udah capek. Oke. Udah UTBK keluar nilainya kan? Nah. Iya. Nah, dimajuin itu. Gue juga awal-awal tuh gak... Aduh, udah lu. Bentar, santai. Gue cut kok. Oke. Jadi pengumuman abis ngerjain gue makan mie karena saking pusingnya. Terus habis itu apa ya, pokoknya pengumuman kita dimajuin tanggal 14 Mei nggak sih kita? Lupa gue. Enggak Bal, Juli dong. Juli ya? Juli awal. Iya, setahu gue Juli awal. Oh ya, sebelum gue dapat pengumuman SBM, gue pertama sempat dibikin down gara-gara gue nggak keterima Mandiri UIN. Bener. Mana yang buka dia lagi si Delvin nih? Iya. Kenapa? Yang buka lu kan? Iya. Yang gara-gara lu bermasalah ya? Iya, servernya down terus gue. Oh iya, buat kalian yang mandiri ini nggak semuanya itu abis UTBK baru ada ya. Ada bahkan yang dari jauh-jauh sebelum UTBK udah mulai buka pendaftaran ya, mandiri PTN. Iya. Kayak UIN, contohnya gue ikut UIN. Kayak dulu UIN itu Januari udah buka, ya kan ya kalau salah. Kurang tahu sih gue rada lupa. Pokoknya dia pengumumannya sebelum sebelum SBM, iya. Ingat gue. Kalau Unpad itu juga setahu gue abis SNM dia keluar Unpad buka pendaftaran. Nah, kalau ya setelah pendaftaran tuh ada beberapa, udah lumayan banyak. Contohnya UGM, UI, itu semuanya abis UTBK. Oke. Salah satu penyesalan gue juga gue nggak daftar mandiri UIN. Lu katanya nggak mau UIN. Enggak, harusnya gue daftar aja. Biar foto gue dipampang di sekolah. Gila, siswa yang lolos PTN 2020, gila. Aduh. Nah, pokoknya gue UIN, gue milih hubungan internasional sama serta Inggris. Dan gue ketolak. Itu gue sempat ngedown itu. Kayak, gini aja gue gak keterima, gimana dapet yang lain gitu loh. Oh ya, ini Bibil keterima mandiri UIN. Oh iya, Bibil sama Raffi ya. Raffi juga keterima ya. Tapi dia SBM kalau Raffi. Tapi dia keterima juga mandiri. Emang? Tahu gue. Terima juga dia mandiri. Tapi dia ngambil yang SBM gara-gara SBM masuk juga. Jadi karena lebih murah, dia ngambil SBM. Gitu, Pak. Oh iya, bisa ya? Bisa. Oh, iya. Mandiri itu kalau kalian nggak mau ngambil nggak apa-apa. Kalau mandiri ya. Oke. Masuk nih. SBM keluar nih nilai. Set. Nah, ini juga nih konyol nih SBM. Jadi kan gue masukin nilai nih. Masukin kode gitu. Apa sih nomor pendaftaran itu ya? Nah, gue pencet nih. Nomor ujian. Nomor ujian. Gue ketik. Gue udah panik dapat warna merah. Ternyata merahnya nggak ada nomor gue aja.
Oh ya, salah ya. Maaf, yang Anda masukkan salah ya. Iya, masukan salah. Gua udah panik, gua kira gua nggak keterima gitu. Ternyata nomor gua salah. Gua sempat ngadu ke temen gua si Delvin, dan dia lagi yang buka SBM gua masalahnya. Tapi lolos lo, keren lo, buset dah. Iya, gua kaget nih. Gua, Del, nih, pertama nih gua, nih gimana nih temen gua, gua kan ke japri teman-teman gua yang di crowd. Nih gimana? Terus habis itu gua foto, terus tiba-tiba dia buka. Terus apa reaksi lu pas masuk apa hasil gua itu? Wih, gila. Gue nggak nyangka sih Noval yang selama ini di bawah gue. Selama ini biasa aja. Wih, gila. Keterima. Keren loh. Pertanyaan gue udah ngobat waktu itu. Hah? Kok lu bisa buka nilai gua? Oh iya. Itu gara-gara lu foto. Jadi gue tinggal masukin datanya doang. Kok bisa? Lu tau dari mana nomor gua? Iya, dari foto ya. Gue baru inget dah. Gimana sih, Pak? Ya udah. Lu foto kirim grup. Iya. Nah, habis itu gua cek lagi tuh, cek langsung di laptop gua. Kalau nggak salah karena ini kali ya, gua masukinnya yang di, kan ada berapa server tuh buat masukin nilai, masukin di atas hasil SBM. Oh iya, dia ada server utamanya sama server mirror itu. Ya mirror itu biasanya yang lebih cepat sih. Ya. Kalau gue waktu itu buka dari servernya Undip. Jadi kalian buka Undip, nanti ada pengumuman SBM, klik itu. Di situ gue bukanya. Jadi lebih cepat. Nggak ada pakai. Kan kalau yang server utama pada ribut ini kan, server down. Iya. Kalau di situ enggak sih, aman-aman aja. Wih gila, gue masuk loh. Gue nggak percaya waktu itu. First impression gue, wah gila nih orang pakai doa apa anjir. Atas izin Allah. Karena gue aja nggak masuk. Gue aja nggak masuk. Di fun fact yang di crowd yang masuk SBM tuh Novel sama Raffi doang ya? Iya. Oh iya, habis itu, habis dia buka, gua langsung cek sendiri nih. Gue tanya servernya buka dari mana, dia bilang di Undip, ya udah gue coba, dan beneran keterima gue kasih tahu emak gue, ya seneng lah. Iya pasti, siapa yang nggak seneng Bang? Iya. Udah, gue kalau gue, nah ini salah satu fun fact juga nih. Yeah. Kenapa gue gak masuk PTN? Karena apa ya? Seleksi masuk di sekarang Unpar ini itu bulan Januari. Nah di bulan Januari itu gue belajar nih Unpar nih. Jadi sebenarnya buat cadangan sih. Tapi kan emang HI Unpar tuh bagus. Jadinya ya gue daftar. Jangan masuk, ya udah masuk. Jadi gue ada perasaan gimana ya, santai-santai gitu. udah keterima ya udah lah ya. Jadi ya udah gue kurang serius aja. Itu jangan dicontoh ya guys, parah itu. Iya. Gue gak masuk. Terus abis itu gue coba mandiri juga nggak masuk. Ya udahlah ya. Aduh, mau cerita mandirinya nih. Mau cerita mandirinya nih. Oh, mandiri nggak usah lah kayaknya. Kenapa ya? Kayak mandiri itu sebenarnya bisa dikatakan lebih mahal ya, Bal, daripada SBM. Tapi kalau kalian biaya kuliahnya gitu. Mahal banget. Tapi kalau mau diceritain juga masalah sih. Kayak lu masih aja apa ya, last second masih coba daftar, gila. Waktu UNS tuh. Iya, gue coba daftar aja, gue iseng aja. Pengen tahu aja. Tapi nggak masuk juga, ya sudah lah. Iya, rata-rata kita. Rata-rata belum nih. Oh, iya. Rata-rata gue mau gue beda lumayan jauh sih. Iya. Mungkin sama apa ya? Karir TO gua mungkin ini paling tinggi kali ya. 543. Buset. Gue cuman 515-an ya.
Di final akhirnya gue mengalahkan lu, bego. Parah, emang novel ini parah. Kalau sama novel ini hati-hati guys, kadang ditikung di akhir. Buset dah. Cerita kita nih tentang dari awal tadi SNM, terus SBM, terus Mandiri, dan selamat Noval masuk UNED yang salah satu pilihan keduanya. Dan gue masuk Unpar karena PTS, jadi nggak usah selamatin, biasa aja. Dan buat kalian yang berjuang untuk UTBK dan SNMPTN 2021, semoga sukses dan semoga masuk PTN yang kalian inginkan. Ya nggak, Pak? Iya. Dan semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Dadah.